تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Alhamdulillah ikhwan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah masuk pada bab yang berapa ini? Yang ke-7 ya. Ini sudah pertemuan yang ke-21 dalam pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Bab yang ke-7 yaitu fil gusli wa fihi masailah. Jadi seputar mandi, wa fihi masailah, dan ada beberapa pembahasan pada bab seputar mandi atau bab yang ke-7 ini ikhwan sekalian. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah makna al-gusli, makna mandi atau pengertian mandi, wa hukmuhu, dan hukum-hukumnya, wa daliluhu, dan dalil-dalil seputar mandi. Yang pertama ikhwan sekalian, makna atau pengertian daripada mandi. Guslun lugatan, pengertian mandi secara bahasa itu masdarun, dia bentuk masdar min ghasala syai'in. Ghasala syai'in, dari ghasala syai'in, membasuh atau mencuci sesuatu atau membersihkan sesuatu. Yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan, wa huwa, yaitu artinya tamamun ghaslu jasadu kulluhu, yaitu membersihkan atau membasuh seluruh badan secara keseluruhan, atau membasuh badan secara keseluruhan. Itulah maknanya secara bahasa. Jadi makna lugatan, maknanya secara bahasa atau pengertiannya secara bahasa adalah dia membasuh seluruh tubuh secara sempurna dengan air. Kemudian wa ma'nahu syar'an, adapun pengertiannya secara syarah atau secara istilah, yaitu mandi adalah tamimul badan bil ma', meratakan air ke seluruh tubuh. Ta'mimul badan bil ma', yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Atau isti'malul ma'in, atau penggunaan air tahurun, yang suci. Jadi ma'un tahurun ini air yang suci, lagi mensucikan. Fi jami'al badan, pada seluruh anggota tubuh atau pada seluruh anggota badan. Ala sifati makhsusatin, berdasarkan sifat atau tata cara khusus yang sudah diatur sesuai dengan syariat. Ala wajhi ta'abbudillahi subhanahu, dengan tujuan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan sekalian, bahwasanya mandi ini bagi seorang muslim, apalagi dia adalah mandi karena hadas besar seperti dia mandi junub, maka itu tata caranya sudah diatur sesuai dengan syariat. Kemudian mandi ini ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanahu, dalam rangka kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kapan kita niatkan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan pahala. Karena mandi ini ada terkadang mandi yang sifatnya biasa, kebiasaan orang mandi, dia itu anggap sebagai biasa saja. Tapi kalau bagi seorang muslim, seluruh aktivitasnya itu akan bernilai ibadah, termasuk dia mandi. Kalau mandinya dia niatkan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka dia akan mendapatkan pahala dari pekerjaan yang dia lakukan tersebut. Ini yang pertama ikhwan sekalian, teman-teman sekalian, yaitu pengertian mandi, bahwa dia adalah penggunaan air yang suci lagi mensucikan. Adapun ma'un tahurun ini kita sudah bahas pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, pada seluruh anggota badan dengan sifat-sifat yang telah ditentukan sesuai dengan syariat, atau tata caranya sudah diatur sesuai dengan syariat, dengan niat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua ikhwan sekalian, hukmuhu, yaitu hukum seputar mandi.
Wa ghuslun, dan mandi itu wajibun, dia hukumnya wajib. Idza wajada sababi liwujubihi, dia menjadi wajib idza apabila wajada adanya penyebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Jadi mandi wajibnya adalah hukumnya wajib jika ada sebab yang memang mewajibkan seseorang untuk mandi. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian dalam keadaan junub fattahharu, maka mandilah kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, kita sudah jelaskan daripada ayat ini. Wal hadisu allati warada fiha kaifiyatul ghuslu an adada min sahabati naqlan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dalatan ala wujubihi. Jadi wal haditsu, dan hadis-hadis allati yang warada, yang datang fiha padahnya kaifiyatul ghuslu, tentang tata cara mandi, an adada min sahabati naqlan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil, naklan yang dinukil, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalatan ala wujubi, tentang petunjuk akan wajibnya seseorang mandi. Jadi hadis-hadis yang datang itu banyak dinukil oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban seseorang untuk mandi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati tarafan minha qariban insyaallah, dan akan disampaikan hadis-hadis tersebut insyaallah nanti pada penjelasan-penjelasan yang akan datang. Kemudian yang ketiga, ikhwan sekalian, tadi pengertian mandi kita sudah jelaskan, kemudian hukum-hukum mandi itu kita sudah jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah mujibatuhu, sebab-sebab yang atau penyebab seseorang itu dia yang mewajibkan dia untuk mandi, sebab-sebab yang menjadi sebab seseorang itu wajib mandi. Wa yajibul ghuslu, dan seseorang itu diwajibkan mandi li asbabil atiyah, dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama, seseorang itu dia wajib mandi ketika khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Ini yang pertama, seseorang wajib mandi kalau dia keluar mani dari tempat keluarnya. Wa yashtarat ayyakuna dafkan bil ladatin min zakarin aw unsa. Jadi tempat keluarnya mani itu dari mana? Kita sudah tahu, yaitu dari kemaluan depan, baik untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Kalau keluar air mani dari tempat keluarnya, yaitu dari kemaluan depannya, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, maka dia wajib mandi. Wa yashtaratun, dan syarat sesuatu air itu disebut dengan air mani adalah ayyakuna dafkan, jika dia keluar itu dengan cara memancar. Bil lazatin, kemudian disertai dengan rasa nikmat, min dzakarin, baik itu yang keluar dari seorang laki-laki, au unsa, atau itu dia keluar dari seorang wanita. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka mandilah. Al-Maidah ayat 6. Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali, kepada sahabat Ali radhiyallahu taala anhum, iza fadakhtal ma, apabila kamu memancarkan air, maksudnya apabila kamu memancarkan air mani, faktasil, maka mandilah. Kemudian ikhwan sekalian, di sini dijelaskan tadi itu syaratnya, bahwasanya dia keluar itu dengan dafkan, dengan memancar bil ladatin, kemudian disertai dengan rasa nikmat, min dzakarin aw unsa, baik itu keluar dari seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Malam yakun na'iman, syaratnya selama dia orang ini tidak dalam keadaan tidur, wa nahwihi, atau yang semisalnya. Jadi kalau dia tidak dalam keadaan tidur, dalam keadaan sadar, maka mani itu dia keluarnya dengan syarat di atas, dafkan bil ladatin, dia dengan memancar dan disertai dengan rasa nikmat. Adapun orang yang tidur, fala yushtaratu bil lazatin, tidak dipersyaratkan harus dia keluar dengan rasa nikmat atau rasa lezat, tidak mesti harus dipersyaratkan dengan demikian. Lianna, disebabkan na'iman, orang yang tidur itu qad la yahsu, dia tidak merasakan bihi, dengan hal itu. Kan kalau kita ketiduran tidak merasakan hal itu, maka tidak dipersyaratkan harus dia keluar dengan disertai dengan rasa nikmat terlebih dahulu, tidak.
Yang jelas kalau kita bangun terus kita temukan ada cairan, maka berarti kita sudah pastikan itu berarti kita ada dalam keadaan junub. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima suila, ketika beliau ditanya, hal alal mar'ati guslun idza ihtamalat, hal apakah alal mar'ati seorang wanita itu guslun, dia harus mandi, idza ihtamalat, ketika dia mimpi basah. Jadi ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi bersabda, na'am, iya, dia harus mandi. Perempuan kalau dia mimpi basah, dia harus mandi. Iza ra'atil ma, jika dia melihat adanya air, maksudnya air mani. Jadi tidak harus dipersyaratkan itu tadi, dia harus disertai dengan rasa nikmat dulu. Tapi yang jelas kalau dia bangun terus dia melihat ada cairan, maka dia harus mandi. Wa hadza kulluhu majmun alaihi, dan hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama terkait dengan hal di atas. Kemudian teman-teman sekalian, sebab yang kedua seseorang itu wajib mandi adalah tagibu khasyafatad dzakara kulluhu au qadariha fil farji. Tagibu, masuknya khasyafata, kemaluan dzakaran, kemaluan laki-laki, kulluha, baik seluruhnya, au qadariha, atau sebagian, fil farji, di dalam kemaluan seorang wanita. Jadi ketika kemaluan laki-laki masuk di dalam kemaluan perempuan, qadariha, baik sebagian atau seluruhnya, wa illam yahsilu inzalan balahailin, maka dia wajib mandi, wa illam, meskipun lam yahsilu, tidak terjadi inzalan, walaupun dia tidak inzalan, dia mengeluarkan air mani bila hailin, dan kemudian tanpa ada pembatas, tanpa ada kain yang membatasinya. Pokoknya yang penting dia masuk saja, baik dia mengeluarkan air mani atau tidak, maka yang jelas dia masuk, dan bila hailin dia bersentuhan, dan walaupun dia tidak masuk tapi hanya dia sekedar bersentuhan saja, kulit dengan kulit, tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang, maka dia sudah wajib mandi. Laki-laki wajib mandi, begitupun dia perempuan wajib mandi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yaitu ada 4 ya. Yang pertama, masuk secara keseluruhan. Yang kedua, atau sebagian, ataupun tanpa disertai dengan keluarnya air mani, ataupun dia hanya sekedar bersentuhan saja, maka itu sudah wajib mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'bihal arba'i, apabila seorang suami itu dia telah duduk di atas cabang istrinya, apabila seorang laki-laki telah duduk di atas cabang istrinya, wa mazzahal khitanul khitan, dan kemaluannya itu telah menyentuh dari kemaluan istrinya, sudah bersentuhan bila hailin, tanpa ada pembatas, wajibul ghuslu, maka dia wajib mandi. Wajibul ghuslu, maka sudah wajib mandi. Wanita wajib mandi, laki-laki wajib mandi, hanya sekadar bersentuhan saja. Lakin akan tetapi la yajibul ghuslu fi hadhil halati, ada orang-orang yang tidak diwajibkan mandi, yaitu ala ibnu ashrin, yaitu anak yang di bawah usia 10 tahun, au bintun tis'in, atau anak perempuan itu di bawah usia 12 tahun. Kalau anak laki-laki di bawah usia 10 tahun, anak perempuan di bawah usia 12 tahun itu tidak wajib mandi. Fama fauqaha, yang wajib mandi itu hanya yang berada di atas dari usia tersebut. Itu teman-teman sekalian, jadi sudah yang kedua yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Yang pertama tadi khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Kemudian yang kedua adalah tagyibu khasyafatul dzakara, masuknya kemaluan laki-laki kemaluan perempuan, baik hanya sekedar bersentuhan atau dia masuk tanpa mengeluarkan air mani, maka dia sudah wajib mandi. Kemudian yang ketiga penyebab seorang itu dia wajib mandi adalah islamul kafir walau murtadun, masuk Islamnya orang-orang kafir walau murtad, walaupun dia dengan jalan murtad, dia keluar dari Islam. Jadi ada dua. Yang pertama islamul kafir, seseorang yang memang dia asalnya kafir, kemudian dia mau masuk Islam, maka dia wajib mandi. Ataupun orang yang tadinya Islam, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian dia ingin masuk Islam, ini namanya orang murtad.
orang murtad yang kembali akan masuk Islam, maka dia juga tetap diwajibkan mandi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim, memerintahkan kepada Qasim bin Asim hina aslam, ketika Qais Qais bin Asim ini hina ketika aslam masuk Islam, ayyak tasila, memerintahkan untuk dia mandi. Nabi perintahkan dia untuk mandi ketika masuk Islam. Ini penyebab wajib mandi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah inqata adamul haid wan nifas, yaitu selesainya seorang wanita selesainya seorang wanita damul haid, dari masa dia haid, wan nifas, dan masa nifasnya. Jadi kalau seorang wanita selesai dari masa haid dan masa nifas, maka dia wajib mandi. Tentu ini nanti ada pembahasan khusus terkait dengan hal ini ya, darah haid dan darah nifas ini nanti insya Allah ada bab tersendiri pada kitab Fiqhul Muyassar ini, membahas apa itu darah haid, apa itu darah nifas, apa itu darah istihadah. Itu nanti kita akan bedahkan setelah nanti ada pembahasannya tersendiri. Yang kita ketahui, misalnya saya ingin memberikan penjelasan sepintas di sini, bahwasanya darah haid itu adalah darah kebiasaan wanita yang datang menyertai wanita. Ini biasanya siklusnya dalam 1 bulan itu biasanya dia datang 1 kali, yaitu darah kebiasaan wanita. Kemudian adapun nifas ini darah yang menyertai proses persalinan seorang wanita. Dia baru habis melahirkan, itu biasanya ada darah, dan itu disebut dengan darah nifas. Adapun darah istihadah itu namanya darah penyakit. Nanti kita akan jelaskan. Kalau siklusnya keluar lebih dari 15 hari, maka itu disebut dengan darah istihadah. Al-hadithu Aisyata, hadis dari Aisyata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Fatimatu bintu Abi Hubaish, kepada Fatimah binti Abi Hubaish, iza akbalatil haida, apabila kamu apabila telah datang al-haid, darah haid, masa haidmu, fada'is salat, maka hentikanlah salat. Iza akbalatil haid fada'is salat, apabila kamu datang darah haid, masa haidmu, fada'is salat, maka tinggalkan atau hentikan salat. Wa iza adbarat, namun apabila dia telah berlalu atau telah berhenti, darah tadi sudah tidak keluar, faktasili, maka mandilah engkau, wasalli, dan solatnya, dan solatlah. Jadi mandilah dan solatlah. Jadi kalau datang darah haid, memang ini perintah Nabi, dia tidak boleh mengerjakan solat. Kalau sudah berhenti dan sudah berlalu, faktasil, mandi, kemudian wasalli, dan dia solat. Kemudian teman-teman sekalian, di sini dijelaskan bahwa wan nifasu kal haidi bil ijma. Jadi darah nifas dan haid itu dihukumi sama bil ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian teman-teman sekalian, yang kelima yang mewajibkan seseorang adalah mandi ya. Kalau yang ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 tadi itu adalah kita yang mandi. Kalau yang kelima ini wajib mandi, tapi bukan kita yang mandi, tapi kita dimandikan. Apa itu? Al-maut, kematian. Kalau kita sudah menjadi jenazah, kalau kita sudah mati, maka kalau kita sudah mandi, kita wajib mandi, tapi bukan kita yang mandi, kita dimandikan oleh orang lain. Dan ini pasti ya ikhwan sekalian, akan datang menjumpai setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Maka saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada diri saya dan kepada kita semua. Kafa bil mauti wa'ziah, cukuplah kematian itu selalu menjadi nasihat untuk kita semua. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini, bahwasanya orang yang sudah meninggal jenazah itu wajib dimandikan, adalah fi hadisun, berdasarkan hadis beliau, ghuslu bintuhu, memerintahkan para wanita untuk memandihkan anak perempuannya, putrinya Zainab, yang bernama Zainab. Jadi ketika anaknya Zainab meninggal, maka Nabi SAW memerintahkan para wanita-wanita untuk memandihkan putri beliau tersebut. Hina tuwafiyat, ketika Zainab ini meninggal. Igsilnaha, mandikanlah dia. Waqala, kemudian juga Nabi SAW fil muhrim, berkata kepada orang-orang yang muhrim, yang meninggal dalam keadaan dia berihram. Kata Nabi SAW, igsiluhu, mandikanlah dia,
bima'in dengan air, wasidrin dan daun bidara. Jadi dimandikan dengan air dan daun bidara. Wazalika ta'abbudan. Jadi memandikan mayat itu wazalika ta'abbudan, itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan li'annahu law kana hadisan lam yartafi'u bihi lam yartafi'u ma'a baqa'i sababihi. Jadi kalau sekiranya bahwasanya kita memandikan mayat itu untuk menghilangkan najis, maka itu tidak akan dapat menghilangkan najis. Dan juga ada orang yang meninggal itu belum tentu dia berhadas, dia najis. Sebab misalnya orang yang meninggal jihad fi sabilillah itu tidak perlu dimandikan ya, seperti itu. Tapi kita memandikan mayat itu wazalika ta'abbudan, itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memandikan dia karena ingin membersihkan dia atau menghilangkan najis pada tubuh mayat atau jenazah tersebut. Tapi ini betul-betul perintah agar kita yang masih hidup bisa mengambil pelajaran dan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan sekalian, ini kita sudah bahas tadi ada 5 sebab-sebab seseorang yang dia wajib mandi. Saya ulangi, yang pertama khurujul mani min makhrajihi, keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Kemudian yang kedua adalah taghibu khashafata dzakara kulluhu aw qadariha fil farji, masuknya kepala kemaluan laki-laki di kepala kemaluan perempuan, baik sebagian atau seluruhnya, baik itu dia dengan mengeluarkan air mani atau hanya sekedar bersentuhan, maka dia sudah wajib mandi. Kemudian yang ketiga adalah Islamnya orang-orang kafir, dan begitu pun orang yang murtad dan akan kembali masuk Islam, dia juga wajib mandi. Kemudian yang keempat adalah selesainya masa haid atau masa nifas bagi seorang wanita, yaitu inqata damul haid wan nifas. Kemudian yang kelima adalah al-maut, yaitu jenazah yang wajib untuk dimandikan. Maka ini ikhwan sekalian, pembahasan yang pertama al-masalatul ula terkait dengan ma'nal ghusl, pengertian mandi, wa hukmuhu dan hukum-hukum seputar mandi, wa daliluhu dan dalil-dalil seputar daripada mandi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu fi sifatil ghusl wa kaifiyatu, sifat-sifat mandi, wa kaifiyatu dan tata cara mandi. Nah, ini nanti bagaimana tata cara mandi junub. Jadi mandi junub itu ada tata cara yang sunnah, ada tata cara yang diwajibkan, yang mencukupkan ya. Kalau yang sunnah ada tambahannya, kalau kita kerjakan ya dapat tambahan pahala. Tapi ada namanya mandi yang memang harus mencukupkan, tidak boleh dia ditinggalkan, harus betul-betul dilakukan syarat-syarat tersebut. Maka insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas insyaallah pada ba'da maghrib, yang nanti mungkin kapan ada waktu kita akan melanjutkannya kembali ya ikhwan sekalian. Cukup demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.